Oke, kita silakan Pak Salman. Udah dirikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ujian komprehensif atas nama Bapak Salman. Pak Salman ini lengkapnya apa nih? Salman Paris. Salman Paris. Salman Paris, Rigo. Ringo-ringo. Oke. Kita Ringo-ringo. berikan kesempatan kepada Bapak Salman Paris Ringo-ringo membaca atau melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian lanjutkan dengan penampilan per-teaching-nya. Setelah itu kita akan, yang terakhir adalah masuk pada ujian komprehensifnya. Silakan waktu dan tempat untuk Pak Salman Paris Ringo-ringo. Ayatnya bebas, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, saya akan coba untuk memaparkan materi saya. Adapun materi saya itu tentang mengenai Rasul Allah, terkhusus di bidang Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Allah di Ulul Azmi ini Bapak, Rasul Ulul Azmi saya terangkan kepada murid-murid dengan menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat, kemudian juga menggunakan video pembelajaran yang juga sudah saya buat, yang saya upload melalui internet ataupun YouTube, dan itu sudah saya bagikan kepada anak untuk dipelajari. Nah, adapun langsung saja proses pembelajarannya akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kepada anak kami Asnawi agar dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Pada anak kami Asnawi, kami persilahkan. Baiklah, kawan-kawan semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita niatkan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini wajahnya Bapak lihat ganteng dan cantik semua ini. Bapak yakin anak-anak Bapak ini udah mandi nih semua ini. Udah ganteng semuanya. Ada kira-kira yang belum mandi di sini? Sudah mandi semua, ganteng semua ya. Kira-kira
ada yang Coba Pak masuk ke bagian intinya Pak. ya, jadi pembelajaran pada materi ulul azmi yaitu mengajarkan kepada anak tentang lima rasul tersebut yang memiliki gelar ulul azmi, yaitu dengan kuis ataupun dengan PBL kita sebutkan contoh Al-Quran siapa yang membawa, kemudian Injil siapa yang membawa, bagian dari ulul azmi tersebut. Setelah kita sebutkan, lalu kita terangkan kembali bahwasanya ulul azmi itu ada 5 rasul yang diberi Allah gelar ulul azmi. Dimulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dalam menerangkan tersebut, kita juga memberikan seperti kuis-kuis. Contoh, kira-kira anak-anak Bapak, apa yang anak-anak Bapak ketahui tentang kisah Nabi Ibrahim? Nah, contoh mereka tidak tahu, kita pancing. Pernah dengar kisah yang Nabi dibakar, kemudian mempan nggak dibakar, dan sebagainya. Begitu juga dengan Nabi yang lain, seperti Nabi Muhammad. Kita terangkan kepada anak tersebut bahwasanya kitab-kitab semuanya dirangkum dalam Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad juga dijuluki sebagai ulul azmi. Jadi ulul azmi itu artinya gelar kehormatan yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jelaskanlah 5 nabi tersebut, kita ceritakan kelebihannya, kita ceritakan cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, setelah itu sumber belajar yang kita berikan yaitu selain PowerPoint yang sudah saya tampilkan, juga video pembelajaran melalui YouTube. Kemudian terakhir, setelah kita terangkan, terjadi tanya jawab dengan anak-anak, lalu kita berikan tugas, yaitu tugas menceritakan kembali kisah ulul azmi di hadapan teman-temannya. Nah, dari situ kita bisa mengambil nilai yang udah kita siapkan yang di dalam RPP tersebut, yaitu dalam hal penguasaan anak-anak tersebut. Kalau dia menguasai benar cerita dari kisah ulul azmi tersebut, maka kita beri skor 100. Namun kalau dia menguasai sebagian lebih besar materi tersebut, kita beri skor 75. Dan jika ia menguasai sebagian materi, kita beri skor 50. Namun ia menguasai sebagian kecil dari materi 5 kisah ulul azmi tersebut, kita berikan skor 25. Kemana itu ada di dalam RPP yang telah saya buat, walaupun RPP-nya belum sempurna ya yang saya buat ini. Kira-kira seperti itu, Bu, perjalanan pembelajarannya, Bu. Oke, baiklah. Kita lihat dulu ya. Ini bingung sekali nih, Bapak menggunakan model apa nih? Ada 2 macam model di sini. Oke sih, sebenarnya enggak masalah kalau memang kedua model ini terakomodasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya menggunakan cooperative learning, satu lagi menggunakan project based learning. Kira project based learning-nya seperti apa? Nah, project kita beri mereka masalah seperti bagaimana mereka ketahui ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Kira-kira apa yang ia lakukan? Nah, masalah tersebut bukan itu Bapak kan bercerita bagaimana Bapak menggunakan, dia kan project. Kalau project ini kan ada suatu media yang Bapak siapkan. Ya. Pembelajaran misalnya kalau menggunakan eksperimen apa ya Bapak yang sederhana misalnya. Kan project itu kan suatu eksperimen sederhana bisa juga dipakai. Nah, apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran untuk model PBL-nya? Mungkin itu, Bu, bagaimana kok mungkin ya, caranya kita buat contoh seperti kisah Nabi Ibrahim. Nah, mereka kita beri pencerahan, kemudian mereka mencari. Belum kelihatan kalau cuman bercerita, belum kelihatan proyeknya.
Saya mau mengejar itu, di mana letaknya proyek itu di sini. Terus Bapak juga menggunakan 4C ya, critical thinking, creativity, communication, dan yang terakhir adalah problem solving. Itu di mana pula letaknya? Bapak komplit ini, semuanya lengkap di sini ya. Ada pula menggunakan cooperative learning. Cooperative learningnya tipe apa ini? Contoh dalam pembelajaran tersebut kita buat kelompok kecil nantinya. Jadi anak yang paling pintar tersebut coba mengajari teman-temannya yang kurang pintar, kemudian mempresentasikannya di depan nantinya, Bu. Kalau saya sarankan sih ini ya untuk PPL ya, kalau Bapak menggunakan cooperative learning, ambillah macam-macam cooperative learning itu banyak tuh. Ada yang agak menarik itu adalah cooperative learning tipe Jigsaw. Saya pernah menang penelitian didanai untuk melaksanakan cooperative learning tipe Jigsaw. Dia ada kelompok asal, ada kelompok ahli. Kalau cooperative learning tipe Jigsaw ini akan banyak membutuhkan waktu, tapi menarik karena ada pindah-pindahnya. Atau yang satu lagi kooperatif learning yang lain misalnya to stay, 2 tamu 2 tinggal. Nah, itu berpindah-pindah juga peserta didiknya. Atau number head together, NHT, atau kooperatif learning tipe things per share gitu. Jadi jelaskan sebaiknya kalau memang ya mau soalnya Bapak kan agak bingung jadinya mau ceritakan seperti apa karena cooperative learning itu kan luas. Kalau hanya cuma berkelompok itu nggak kelihatan gitu ya. Saya sarankan untuk PL nanti ambillah cooperative learningnya seperti apa. Kemudian project based learning itu Bapak juga harus dilihat kan projectnya yang mana gitu. Itu belum kelihatan. Yang mana projectnya? Dalam saya sekedar perintah untuk membuat suatu kesimpulan itu proyeknya, Bu. Setelah kalau bisa pakai media Pak, media gambar, media kertas atau apa gitu yang akan terlihat proyeknya di sana. Itu dipersiapkan dari sekarang Pak untuk PL nanti itu ya. Proyek itu belum kelihatan di dalam RPP-nya, tidak tahu di mana letak proyeknya. Terus 4C-nya itu critical thinking, critical thinking lagi. Ini kasusnya sama dengan tapi soalnya mana ini? Ini baru kalau dia dapat nilai 10 dia kalau mengerjakan ini dia apa yang dikerjakan? Di LKPD, tapi LKPD-nya di lembaran satu lagi nih belum tershare. Jadi ya pantasin soalnya nggak ada. Ini contoh soal nomor 2, soal nomor 3, tapi soalnya sendiri nggak ada di sini. Ini Bapak ini komplit ini paket lengkap ini. Kalau saya melihatnya ya ada juga orang yang buat penelitian, tapi ini sudah ada model, ada 4C itu pakai juga penilaiannya yang enggak, tapi enggak kelihatan. Jadi kayaknya nyampur-nyampur tapi sedikit gitu, jadi enggak mendalam. Mending seperti Bapak yang pertama tadi, tinggal nambal-nambal sedikit aja jadinya. Kalau terlalu luas kita enggak menguasai jadinya susah jadinya. Jika penjelasannya mengandung unsur. Satu aja Bu ya. Apakah kita pakai Bapak, tapi dijelaskan jangan sampai tinggal-tinggal tadi kan untuk soalnya itu nggak kelihatan di sini kan. Netral jujur. Dapat dilakukan melalui rubrik. Mana ini? Nah, saya mau mengejar critical thinking. Critical thinking itu dia mirip juga dengan HOTS itu. Dia menggunakan HOTS juga. Di mana HOTS-nya di sini? Di mana berpikir kritisnya? Di dalam proses pembelajarannya di mana letaknya berpikir kritis di sini? Ya, ketika menerangkan itu kita ajak mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ulul azmi itu, Bu. Iya. Sebenarnya kalau pembelajaran di kelas biasanya tanpa pakai critical thinking juga seperti itu gitu. Tapi yang kritikal itu yang mana? Contoh kita kasih kenapa api itu nggak membakar Nabi Ibrahim. Jadi mereka mencoba mencari jawaban sendiri. Kenapa sampai api yang begitu panas tapi dia nggak membakar Nabi Ibrahim gitu. Jadi coba pegang api. Wah, bagaimana api? Terus apa jawabannya? Apa jawabannya?
Mungkin mereka berbagai macam jawaban, namun kita simpulkan bahwasanya yang dihilangkan Allah itu adalah sifat apinya. Jadi apinya tetap ada, sifat panasnya lah yang sebenarnya yang diangkat dari Allah. Jadi api itu sifat panasnya itu diambil menjadi dingin. Itu nanti di akhir ceritanya kita buat. Oke. Terus ininya juga di mana letaknya collaborationnya? Nah, kalau Bapak menggunakan cooperative learning, dijelaskan ambil salah satu jenis cooperative learning, bisa dilihat kan kolaborasinya di sana. Nah, ini kan cooperative learning secara general ini ya, secara umum ini kan? Iya Bu, secara umum Bu. Secara umum. Terus problem solvingnya seperti apa? Nah, nih. Nah, cobalah. Bagaimana Bapak menerapkan problem solvingnya di dalam pembelajaran? Pak Salman. Ya mungkin sesuai dengan menanya, apa sih maknanya problem tuh? Masalah. Ya, masalah yang seperti apa? Masalah yang seperti apa? Nah itu. Makanya Bapak terlalu luas, ngambil semuanya, masuk semua. Jadi Bapak menggali lubang, Bapak masuk sendiri ke dalam lubangnya. Orang pada bertanya semua apa yang Bapak tampilkan di dalam RPP gitu. Jadi coba fokus aja ke dalam apa yang ini ya. Oke. Saya belum banyak terjawab itu kan? Belum ada terjawab itu. Nah, inovasi apa sih yang menggunakan tanya jawab ceramah dan metode yang lebih fokus sebenarnya di situ Bu. Jadi mengajak mereka berpikir, kemudian menjawab, kita kasih apresiasi, dia bisa menjawab. Nah, yang tidak menjawab, kita kasih rangsangan supaya dia bisa menjawab. Jadi menghidupkan suasana kelas Bu. Jawaban Bapak sederhana, RPP-nya komplit. Kalau Bapak cerita tentang apa namanya tuh ceramah, nah itu mundur Bapak sebenarnya. Padahal RPP-nya sudah maju. Cuman bagaimana memperlihatkan inovasinya. Kalau Bapak cerita ceramah ya mundur lagi ceritanya. Padahal RPP-nya sudah komplit ini. Itu loh Pak Salman. Ya. Ya. Komunikasinya seperti apa coba komunikasinya? Kayak ada dua arah tanya jawab antara siswa dengan guru itu. Ada interaksi Antara guru atau pengajar dengan peserta didik, saling guru memberikan rangsangan pada anak-anak untuk mereka bisa berpikir, bisa merasakan cerita tersebut antara murid dengan guru tersebut. Jadi inovasi yang saya kerja tadi itu adalah yang saya mau gali dari uraian Bapak adalah inovasi dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran. Nah, interaksinya itu yang sama. Jadi inovasinya yang mana yang mau diambil gitu, yang sudah diterapkan. Oke. 4C itu ada 4C yang kita terapkan gitu ya, tapi belum terlihat ya Pak Salman. Oke, baiklah. Kalau aplikasi belum bisa Bapak menguasai,
Bisa enggak Bapak menjawab pertanyaan saya yang sederhana ini? 1. Bagaimana meningkatkan kinerja guru PAI? Secara umum atau secara gimana ini Bu ya? Ya, sesuai dengan yang Bapak tampilkan. Meningkatkan kinerja PAI secara umum Bu ya? Ya, yang dari penampilan Bapak tadi, apa kira-kira yang bisa ditingkatkan? Yang pertama, guru PAI memang harus menguasai teknologi Bu. Jadi memang penguasaan teknologi sekarang bidang IT harus kita kuasai. Kemudian guru-guru PAI juga harus lebih berinovasi dalam proses belajar mengajar, karena zaman semakin canggih, pembelajaran pun mengikutinya. Artinya cara belajar kita dahulu beda dengan anak-anak sekarang. Maka sebenarnya tanggung jawab kita sangat besar, terutama di bidang moral yang memang sangat merosot saat ini. Namun perhatian untuk PAI itu berkurang. Contoh di kelas itu kan satu kelas hanya 3 atau 4 jam mata pelajaran dalam setiap minggu. Sementara dalam belum sekarang yang diharapkan adalah penanaman budi pekerti. Nah, Pak Salman, kan Bapak sudah membuat perangkat pembelajaran ya. Jadi dalam membuat perangkat pembelajaran, nah, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh guru PAI yang mengacu ke 4C yang tadi? Bapak kan sudah mengambil nih 4C-nya, ada critical thinking, ada creativity, ada communication, ada collaboration gitu kan, ada 4C-nya. Jadi dalam membuat perangkat pembelajaran, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh guru PAI? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, yang pertama setelah kita menguasai teknologi, otomatis kita lebih banyak belajar sumber-sumber ajar yang lain, cara mengajar bagaimana, cara untuk menyusun proses pembelajaran bagaimana, supaya dalam proses belajar mengajar kita lebih baik lagi, walaupun tidak sempurna, tapi bisa lebih baik lagi. Oke, enggak ini ya, belum maju-maju ya pertanyaan kita ya, kayaknya masih muter-muter di situ aja. Jadi kita cukupkan saja ujiannya dengan Pak Salman, Faris, Ringo. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan sebelumnya kita berikan aplaus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup ya, kita live dulu, kita nanti akan